Assalamualaikum teman-teman, kita testing suara dulu ya. Sambil menunggu Ning Imas untuk bergabung. Suaranya udah masuk ya. Kita sapa juga teman-teman. Oke. Sambil menunggu Ning Imasnya masuk. Menunggu beliau dulu. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Ini kabarnya. Udah cukup jelas nggih? Jelas ya. Ngaruh tidak aman. Saya mulai. Halo? Saya mulai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan juga saya taatini narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Ning Imas Fatimah Zahra, yang saya hormati dan juga saya taatini Ketua Pusat JP3M, Ibu Nyai Hajah Hanim Maktuhah beserta Ketua Nawaning, yakni Ning Petra, kepada yang terhormat para pengurus JP3M Pusat, baik itu dari provinsi maupun kabupaten dan juga wilayah lainnya, beserta pengurus harian yang berbahagia teman Instagramia JP3M Pusat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Ahad 26 Maret 2023, kita kembali lagi ke dalam ngaus kitab Safinatun Najah secara virtual dan juga dialog interaktif. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung belum tahu bahwasanya ngaus kita pada pagi hari ini berlangsung selama 18 hari, mulai dari Ramadan hari pertama hingga Ramadan hari ke-18, setiap harinya mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, kali ini ada pun bab yang akan kita diskusikan mengenai syarat-syarat jamak takhir qashar. Nah, mungkin bisa kita langsung kita sapa pemateri kita, yakni Ning Imas Fatimah Zahra. Assalamualaikum Imas. Assalamualaikum Imas. Waalaikumsalam. Sehat nih? Cukup jelas ya. Belum sama jelas. Kalau di sinyal di saya sih teman-teman ada yang putus-putus, mungkin dari teman-teman mungkin bisa tes berpindah tempat, mungkin cari sinyal yang baik. Kalau di saya alhamdulillah jelas nih. Pun sudah. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau di kolom pesan ya. Nanti akan saya sampaikan ketika sudah waktunya untuk bertanya. Monggo, bisa dimulai nih. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin JP3M setiap tahunnya, ngaji kitab Safinatul Najah. Yang pada hari ini saya kebagian bab jamak takhir, syarat jamak takhir dan juga qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jamak takhir isnani. Syarat daripada jamak takhir itu ada dua. Jadi untuk seseorang ini boleh melakukan jamak takhir, maka dia harus memenuhi dua syarat. Karena kan kita tahu bahwa menjamak sholat itu ada dua, ada jamak takhir, ada jamak takdim. Ada juga yang namanya qasar. Nah, di sini untuk dapat melakukan keduanya atau salah satunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, syarat jamak takhir adalah niat jamak takhir di waktu sholat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya. Yaitu adalah niatut takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Jadi niatnya jamak takhir itu bukan pada ketika kita akan melaksanakan sholat jamak takhir, tetapi niatnya ada di sholat yang pertama. Jamak takhir itu kan bisa menggabungkan dua sholat yang di situ memiliki 4 rakaat. Jadi seperti duhur 4 rakaat ataupun 3 rakaat dan 4 rakaat. Jadi duhur, asar, maghrib, isya. Ini dapat dijamak entah itu takdim ataupun takhir. Nah, syarat daripada jamak takhir itu adalah peletakan niatnya dilakukan di sholat yang pertama ataupun di waktu sholat yang pertama. Seperti halnya contoh ketika kita ingin melakukan sholat jamak takhir, duhur, dan asar. Kita melakukannya pada saat asar, tetapi niatnya harus dilakukan ketika kita masih dalam waktu sholat duhur. Sekiranya waktunya ini mampu melakukan sholat yang sempurna di sholat duhur itu. Jadi maksudnya begini, ketika sholat duhur mepet asar, ketika waktu duhur ini mepet asar, yang sekiranya waktu mepet itu mampu dilakukan sholat sempurna 1 rakaat, maka kita diperbolehkan niat paling mepet, paling minimal itu ada di waktu itu. Jadi ketika misalkan duhurnya ini sudah mepet asar, tetapi tidak mampu digunakan untuk sholat sempurna 1 rakaat, maka tidak dicukupkan niatnya. Berarti dia harus sholat sempurna, karena memang syarat daripada sholat jamak takhir itu niatnya diawalkan di waktu yang pertama dengan catatan waktu yang pertama ini masih panjang. Minimalnya adalah waktu pertama ini mampu digunakan untuk melakukan sholat 1 rakaat, sholat duhur dengan sempurna, yaitu adalah 4 rakaat. Cukup bisa difahami ya? Bisa. Jadi syaratnya ketika ingin jamak takhir, niatnya harus ketika di waktu sholat yang pertama. Tidak bisa niatnya itu mepet ketika sudah akan melaksanakan sholat. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim bisa melakukan niatnya itu saat ketika akan melakukan sholat atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Tapi kalau jamak takhir tidak bisa. Harus dilakukan niatnya awal sebelum dia itu masuk kepada waktu yang kedua. Jadi harus dilakukan di waktu sholat yang pertama. Jika duhur dan asar berarti dilakukan pada saat duhur. Ketika maghrib dan isya, maka niat jamak takhir itu dilakukan ketika waktu maghrib. Gitu. Kemudian yang kedua, syarat daripada jamak takhir adalah dawamul udhri ila tamami tsaniyah, yaitu adanya udzur hingga sempurnanya waktu yang kedua. Jadi misalkan salah satu hal yang melegalkan jamak sholat itu adalah safar ataupun adanya perjalanan panjang, sehingga ketika kita ini ingin melakukan jamak takhir, maka udzur ataupun ilat yang memperbolehkan kita untuk menjamak sholat itu tetap ada sampai sampai waktu yang kedua selesai. Dalam artian ketika kita melakukan jamak duhur dan asar, maka sampai akhir daripada asar itu kita masih di dalam perjalanan, masih sebabnya itu masih dawam, atau penyebab kita melakukan jamak itu masih ada, yakni ketika kita masih dalam keadaan safar atau perjalanan.
Sehingga ketika misalkan kita sudah sampai rumah, kok kita belum menjamak sholat, jamak takhirnya belum dilakukan, maka kita tidak boleh melakukannya di rumah. Kita harus melakukannya sebelum sampai ke rumah. Karena syaratnya adalah udurnya ini dawam, ataupun udurnya ini masih ada sampai sempurnanya waktu yang kedua. Kurang lebih demikian. Ini adalah syarat daripada jamak takhir. Jadi kalau misalkan bepergian, jamak itu sebetulnya sebuah rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diberikan keringanan sangat amat baik sekali ketika hal itu diambil. Jadi ketika ada orang yang tidak mengambil rukhsah ataupun keringanan, itu justru orang yang menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita ada dalam keadaan bepergian, diberikan rukhsah jamak, dipakai saja. Atau misalnya kita ini sedang bepergian, kemudian bepergiannya lebih daripada 2 marhalah, yang sudah sampai masa fatul qasri, kemudian kita ini diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya diambil saja rukhsahnya, karena keringanan itu merupakan sebuah hadiah dari Allah dan harusnya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebetulnya ya sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah syarat daripada qashar. Sholat itu kan bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bisa juga diqashar. Kalau jamak itu hanya meringkas 2 sholat pada satu waktu, tetapi jumlah rakaatnya tetap. Tetapi jika qashar, ini meringkas 2 sholat dalam satu waktu beserta dengan rakaat yang diringkas pula. Nah, ini khusus untuk rakaat yang berbangsa 4. Jadi ketika maghrib dan isya, maka maghribnya ini tidak bisa diringkas lagi. Bukan maksimal, tidak bisa diringkas lagi. Jadi harus pada sholat yang 4 rakaat. Yang pertama syarat qashar itu adalah ayakuna safaruhu marhalataini. Adanya jarak safar ataupun perjalanan yang kita lakukan itu sepanjang ataupun sejauh 2 marhalah. 2 marhalah di sini sangat beragam sekali hilafiyah ulama mendefinisikannya. Ada yang mengatakan sebagian ulama minimal 88 km. Ada yang mengatakan 2 marhalah ini 100 km. Jadi biasanya kalau saya itu ambil tengah-tengah, pokoknya kalau udah nyampe 100, berarti ini sudah 2 marhalah. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan 80 atau 88 itu sudah termasuk 2 marhalah. Dan 2 marhalah ini masa fatul qasri. Jadi diperbolehkannya melakukan qashar adalah ketika jarak perjalanannya sejauh minimal 2 marhalah. Kalau lebih dari 2 marhalah bagaimana? Ya nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 marhalah, misalkan saya dari Kediri pergi ke Nganjuk yang cuman 30 kilo ataupun 15 kilo, maka saya tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar ataupun melakukan sholat yang di situ meringkas jumlah rakaat. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna mubahan. Adanya safar atau bepergiannya itu dihukumi mubah atau safar mubah. Paling tidak bukan safar yang maksiat. Karena safar itu sebetulnya ada macam-macam sekali hukumnya. Ada safar mubah, ada safar sunnah, ada safar wajib, ada safar yang di situ haram karena adanya maksiat. Jadi bepergian itu ketika mubah, maka dia tidak ada unsur keharaman. Fi safar ataupun bis safar. Jadi tujuannya itu bukan untuk maksiat, di dalam perjalanannya juga tidak terdapat kemaksiatan. Jadi misalkan saya mau pergi ke kondangan orang gitu. Tapi kalau ijabatu dakwah wajib nih. Kalau ijabatu dakwah itu wajib. Misalkan menagih hutang. Menagih hutang itu kan safar yang mubah, safar yang diperbolehkan. Jadi misalnya saya dari Kediri ke Jogja ingin menagih hutang. Tetapi di dalam perjalanannya saya bersama dengan
orang yang bukan mahram. Di situ berduduk berdempetan dan melakukan hal-hal yang diharamkan misalkan. Nah, ini maksiat di safar dan itu juga maksiat di safar itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya harus halal, harus mubah, dan dalam perjalanan itu juga tidak terdapat yang namanya hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena rukso itu adalah keringanan yang berikan Allah, sehingga keringanan itu hanya untuk orang-orang yang tidak bermaksiat. Dalam artian perjalanannya ini bukan perjalanan yang mengandung unsur maksiat, entah itu tujuannya atau dalam perjalanan itu sendiri. Kemudian kalau contoh safar wajib justru tidak diragukan lagi ya diperbolehkannya untuk melakukan qasar. Safar wajib itu seperti halnya haji bagi orang yang belum pernah haji, ataupun ijabatul dakwah, ijabatul dakwah itu mendatangi undangan, terutama walimah. Itu juga sebuah kewajiban ketika kita tidak ada udzur, maka dan juga dalam walimah itu tidak ada yang namanya maksiat atau ikhtilat yang sampai menempel antara kulit dan kulit dari para tamu, maka kita wajib untuk mendatangi walimah tersebut. Ini merupakan safar yang wajib. Kalau safar mubah saja boleh kita qasar, apalagi safar wajib ataupun safar sunnah. Misalnya safar sunnah itu adalah menyambung tali silaturahim, itu bepergian yang disunahkan. Atau safar sunnah ini termasuk untuk yang namanya melakukan hal-hal yang memang disitu juga disunahkan dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bijawazil qasri. Jadi kita harus mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ini diperbolehkan untuk melakukan qasar. Jadi kitanya tahu bahwa sesungguhnya perjalanan yang saya lakukan ini adalah perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan qasar. Karena sudah sampai 2 marhalah. Karena perjalanannya ini tidak ada maksiat di safar atau fi safar. Karena saya ini melakukan sholat qasar dengan melakukan sholat qasar pada 4 rakaat, pada sholat yang di situ berjumlah 4 rakaat. Jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kita ini mampu dan boleh untuk melakukan qasar pada sholat yang kita lakukan. Kurang lebih demikian. Kemudian yang keempat adalah niatul qasri indal ihrami. Jadi niat qasar saat takbiratul ihram. Ketika kita akan melakukan sholat jamak qasar, maka kita harus meniatkan qasar itu pada saat takbiratul ihram untuk membedakan dengan sholat-sholat jamak yang lain. Jadi harus disebutkan niatnya. Seperti halnya niat-niat yang ada dalam sholat itu kan disyaratkan wajibnya qasdul fi'li, ta'yin, kemudian fardiyah. Qasdul fi'li itu kayak usolli, kemudian ta'yin menentukan dia itu akan sholat apa. Kemudian yang terakhir adalah fardu. Kita harus mengucapkan dan meniatkan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat fardu. Untuk membedakan dengan sholat sunnah ini minimal hal yang harus dilafatkan atau bukan dilafatkan, yang harus diniatkan dalam sholat ketika orang sedang niat sholat itu sendiri. Jadi memang ada perkara yang harus banget nih disebutkan di dalam niat yang akan kita lakukan. Tidak cukup sholat duhur lillahi ta'ala gitu, tidak cukup misalnya di dalam hati, harus lengkap ta'yin, qasdul fi'li, dan juga fardiyah ini harus disebutkan. Jadi saya niat sholat duhur fardu lillahi ta'ala, harus begitu. Nah, pada saat melakukan qasar ditambah lagi saya niat jamak duhur dan asar qasar fardu lillahi ta'ala, harus ada tambahan qasarnya. Karena apa? Karena itu merupakan syarat daripada qasar itu sendiri untuk membedakan sholat qasar, jamak qasar dengan sholat jamak yang lain atau jamak yang tidak qasar. Karena kan tadi bisa kita melakukan sholat jamak tanpa qasar, karena qasar ini adalah special case. Special case dalam artian adalah
ketika kita sudah mencapai masa fatul qasri ataupun 2 marhalah baru diperbolehkannya seseorang untuk melakukan sholat qasar, serta sholat qasar ini terkhusus kepada sholat yang memiliki 4 rakaat. Ini ada di syarat yang kelima, yaitu antakuna sholatu rubaiyatan. Adanya sholat yang dikosor ini merupakan sholat yang berbangsa 4 rakaat. Jadi khusus pada duhur dan asar saja. Ketika maghrib dan isya kita tidak bisa mengkosornya atau meringkasnya lagi. Hanya pada sholat yang memiliki 4 rakaat dikosor, yakni diringkas menjadi 2-2, sehingga kita tidak sholat sebanyak 8 rakaat, tetapi sholatnya cukup 4 rakaat untuk duhur dan juga asar karena mengkosornya. Nah, kosor ini bisa dilakukan di jamak takhir ataupun jamak takdim. Jadi ketika kita melakukan jamak takhir, kita bisa mengkosornya, ataupun ketika kita melakukan jamak takdim juga kita bisa mengkosornya atau meringkasnya. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian yang keenam, dawa musafar ila tamamiha. Ini sama seperti halnya syarat jamak takhir, dawa musafar ila tamamiha, yaitu ketika safar atau pepergiannya atau ilatnya itu masih ada sampai sempurnanya waktu yang kedua, sampai sempurnanya waktu sholat yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita mengkosornya di akhir waktu asar, maka perjalanan itu masih kita lakukan sampai habisnya waktu asar itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga ilat ataupun hal-hal yang memperbolehkan kita ini untuk melakukan qasar masih terus ada sampai kita selesai, sampai waktu sholat yang kedua itu selesai atau waktu sholatnya itu sempurna antara duhur dan asar di waktu yang kita melakukan qasar tersebut. Kemudian yang ketujuh, la ayyak tadiyah bimutimmi fi juz'in min sholatihi. Jadi yang ketujuh adalah tidak menjadi makmum bagi imam yang sholatnya sempurna meski hanya sebagian rakaatnya saja. Jadi kalau misalkan kita ini sedang bepergian, kemudian kita niat untuk melakukan qasar karena sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, pada suatu ketika kita berhenti untuk melaksanakan sholat qasar tersebut di sebuah masjid yang ternyata di masjid tersebut ada jamaah sholat zuhur misalnya atau sholat asar. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk makmum kepada orang yang sholatnya itu sempurna. Makmum itu harus kepada orang yang memang jenis sholatnya sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh ikut jamaah orang-orang yang ada di sana, tetapi mungkin lebih baik kita bikin jamaah sendiri atau bahkan sholat sendiri. Karena ketika kita mengikuti pada orang yang sholatnya sempurna, ya jelas saja qasarnya tidak sah karena tata caranya berbeda. Atau misalkan sebagian rakaatnya saja kita bermakmum kepada imam tersebut, itu juga tidak diperbolehkan dan tidak mencukupi. Kita harus betul-betul melakukan sholat qasar dari awal sampai akhir ini sesuai dengan tata cara. Dan ketika ingin makmum ataupun sholat jamaah, maka kita harus menemukan orang yang melakukan sholat yang sama jenisnya dengan yang kita lakukan, itu sama-sama qasar. Itulah 7 syarat daripada qasar. Dari yang tadi juga sudah disebutkan 2 syarat dari jamak takhir. Mungkin ada pertanyaan yang masuk. Oke, baik teman-teman Instagramiah JP3M, bagaimana berasa mendengarkan Imas ini semuanya daging-daging ya nih. Saya sampai menyiapkan untuk buku catatan ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum jelas mengenai penjelasan Imas, apalagi ini kan kita mendekati ini ya, Ning, apa namanya Idul Fitri kan biasanya kita pergi mudik ke rumah nenek ataupun mudik ke orang tua kita, itu kan sangat bisa langsung dipraktekkan ya mengenai sholat jamak takhir qasar ini sangat bisa dipraktekkan ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom ini ya, kolom pertanyaan atau chat. Biasanya sih, tapi kalau chat itu sering
Tenggelam. chat-chat yang lain itu tertumpuk dengan chat yang lain. Iya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah saya catat. Hmm, jadi yang pertama itu dari Nina Altavunisa menanyakan mengenai bagaimana menjamak sholat ketika kita itu sedang menjadi pengantin atau sedang dirias. Misal jadwal pengantinnya itu dari jam 12 sampai jam 4. Nah, sedangkan atau jam 11 sampai jam 4. Jadi belum memasuki waktu duhur, tetapi baru selesai itu setelah asar. Itu bagaimana nih hukumnya? Ini panjangnya ceritanya. Jadi mungkin uh, saya bisa sedikit menceritakan terlebih dahulu jamak mengenai jamak fil hador kalau bahasanya dalam kitab. Ini jamak di rumah. Jadi sebetulnya jamak itu adalah untuk orang-orang yang fi safar dalam keadaannya bepergian karena dahulunya Rasulullah safar kid'atum minal adab. Safar itu adalah sebagian daripada adab saking masyakohnya. Semudah apapun akses kita bepergian, entah itu pakai pesawat, pasti kepayahan itu adalah hal yang niscaya untuk orang-orang yang sedang safar atau bepergian. Apalagi zaman dulu ketika transportasi belum semaju sekarang. Jadi memang safar atau minal adab sehingga masyakoh itu akan menarik kemudahan, yaitu menarik rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi memang konsepnya demikian sehingga kita harus menyadari bahwa sebetulnya jamak ini diperuntukkan awal mulanya adalah untuk orang-orang yang bepergian, orang-orang yang safar, karena jamak ini merupakan keringanan dan keringanan diberikan untuk orang yang di situ merasa kepayahan. Salah satunya adalah dengan bukan salah satunya, memang awalnya itu adalah untuk orang yang bepergian karena safar kita tuh minum adab. Tetapi pada kasusnya ada pada suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau menjamak sholatnya di rumah ketika hujan. Jadi ketika hujan beliau melakukan jamak takdim di rumahnya. Ini jamak ya, bukan qashar. Tidak, kalau qashar tetap tidak diperbolehkan di rumah. Qashar itu harus dalam keadaan bepergian. Tetapi kalau jamak kan tidak ada syarat demikian. Karena memang ada konsepnya, ada kasusnya jamak ini jamak fil hador atau jamak ketika sedang berada di rumah. Ini berawal dari hadis Rasulullah yang melakukan jamak sholat ketika adanya hujan. Nah, hujan di situ beliau melakukan jamak takdim. Kemudian oleh para ulama dalam literatur fikih itu dikatakan bahwa sesungguhnya ketika orang ini mendapati masyakoh yang di situ merupakan masyakoh yang azimah, masyakoh atau kesulitan untuk mendatangi sholat tepat pada waktunya meskipun dia di rumah, maka dalam beberapa kasus dia diperbolehkan untuk melakukan jamak fil hador, jamak di dalam rumahnya, tetapi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, memang apa masyakoh yang ada atau kesulitan yang ada itu bukan kesulitan yang dibuat-buat, dan kesulitannya itu merupakan kesulitan yang tidak dijadikan kebiasaan, dalam artian ketika menikah orang itu kan tidak mungkin setiap hari menikah. Jadi ketika misalnya memang make up-nya ini dari duhur, dari jam 11 sampai asar selesai, maka dia ini diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak, tapi jamaknya itu harus jamak takdim dengan catatan acaranya tidak dilakukan setiap hari. Jadi masyakoh yang azimah itu bukan masyakoh yang dibuat-buat, bukan kesulitan yang dibuat-buat, juga bukan kesulitan yang dijadikan adat. Jadi bukan kesulitan yang dia lakukan setiap hari. Misalkan kayak dia itu biduan atau misalnya nyanyi setiap hari yang akhirnya membuat dia itu melakukan jamak setiap hari, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi masyakohnya itu harus sibuk kerja ya nih, atau sibuk kerja seperti itu kan setiap hari ya.
Iya kerja, tapi kerjanya dia tidak safar gitu. Karena kalau misalnya dia kerjanya itu memang melakukan perjalanan jauh setiap hari, misalnya supir bus antar kota, antar provinsi, ada ulama yang memperbolehkan untuknya melakukan jamak sholat setiap hari. Tapi ketika jamak fil hador ini special case, jadi masyakohnya atau ilat diperbolehkannya untuk melaksanakan jamak itu bukan sebuah masyakoh yang dibuat-buat, bukan masyakoh yang dijadikan adat, juga bukan masyakoh yang di situ tidak dawam, ataupun masyakoh yang harusnya masih ada sampai waktu sholat itu selesai. Sama seperti halnya syarat daripada jamak takhir dan qashar tadi, jadi alasan untuk diperbolehkannya jamak itu masih ada sampai waktunya selesai. Jadi acara nikahnya itu memang sangat panjang dan lama, sehingga memang tidak ada waktu untuk menghapus make up, apa kemudian dia harus terpaksa untuk melakukan sholat jamak takdim. Tapi harus dilakukan jamak takdim ya. Jamak fil hadar itu tidak diperbolehkan dilakukan jamak takhir atau diakhirkan. Nah, ini untuk jamak fil hadar kategori memang orang ini memiliki masyakoh atau kesulitan untuk mendatangi sholat pada waktunya, seperti halnya orang yang memiliki hajat dalam artian pernikahan. Kemudian jamak fil hadar juga diperbolehkan ketika seseorang ini mendapati di daerahnya ini hujan untuk kriteria tertentu, untuk orang-orang dengan kriteria tertentu. Jadi jamak fil hadar itu kan konsepnya pada awalnya ketika Rasulullah hujan dan melakukan sholat di rumah, yaitu jamaknya itu dengan jamak takdim. Kemudian oleh ulama ini diperbolehkan, berarti ketika adanya masyakoh yang azimah, yang masyakoh di situ tidak dijadikan adat dan juga bukan dibuat-buat, serta melakukannya ada pada sholat jamak takdim, ini diperbolehkan. Bisa difahami ya. Tetapi kemudian Bisa sangat jamak fil bisa. hadar itu selain untuk masyakoh azimah, tetapi juga bisa untuk mator, adanya hujan. Jadi ketika misalkan adanya hujan yang amat lebat di suatu daerah, ini memperbolehkan seseorang dengan kriteria tertentu untuk melakukan jamak di rumah. Yang pertama adalah orang tersebut memang memiliki keistiqomahan untuk sholat di masjid. Jadi memang setiap hari dia itu melakukan sholatnya di masjid, gitu. Bukan orang yang kayak orang sekarang sholatnya di rumah, terus nanti hujan tiba-tiba saya jamak saja, tidak bisa begitu. Ini khusus untuk orang-orang yang memang memiliki kebiasaan untuk sholat di masjid. Jadi ketika hujan, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, tapi dengan jamak takdim. Lagi-lagi ketika fil hadar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan jamak takhir. Karena itu sama saja untuk talaub, bermain-main. Jadi memang harus dilakukannya dengan jamak takdim. Kemudian sebabnya itu masih ada sampai salam sholat yang kita lakukan. Jadi ketika misalkan hujannya ini bukan hujan yang cukup gerimis, hujannya harus hujan lebat, kemudian hujan itu masih ada sampai kita selesai melakukan sholat jamak takdim itu sendiri. Jadi ini adalah syarat daripada orang yang diperbolehkan melakukan jamak takdim ketika hujan. Ada kriteria atau spesifikasi tertentu, tidak sembarangan. Sehingga kalau misalkan bagaimana ketika orang itu memiliki hajatan pernikahan, maka diukur sendiri. Gimana sekiranya apakah acara ini betul-betul sebuah masyakoh yang adimah, yang tidak bisa ditawar lagi. Karena kan harga MUA juga mahal ya, Ning ya. Jadi kalau misalkan dihilangin terus touch up, kira-kira ini merugikan atau tidak. Tapi juga kita harus bisa mengukurnya sekiranya bagaimana waktu paling efisien yang tidak sampai sampai berlebihan. Jadi kalau misalkan memang terpaksa banget nih harus jamak, ya tetap diperbolehkan jamak takdim. Jadi kita make up-nya setelah kita sholat duhur. Misalnya kalau misalnya acaranya dari duhur sampai asar. Kurang lebih demikian. Oke. Ya, baik teman-teman, mungkin bisa dipraktekkan barangkali setelah Ramadan ini Syawal ada yang mau menikah dan mengadakan acaranya itu dari duhur sampai asar ya, Ning, mungkin bisa dipraktekkan.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ali Irfan. Ning, saya tinggal di Jepang dan ketika bekerja tidak bisa melakukan sholat wajib atau bahkan di sini sering tidak diperbolehkan. Apakah ketika selesai pulang bekerja bisa diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat ketika sudah pulang kerja? Apakah termasuk dalam jamak fil hadar tadi itu nih? Nyuwun penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jamak fil hadar itu bukan kesibukan yang di situ diadatkan. Jadi ketika dilakukan setiap hari, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tetap harus kita yang namanya sholatnya itu ada, mendatangi sholat sesuai dengan waktunya. Karena jamak fil hadar itu khususnya tadi adalah untuk masyakoh adimah yang memang di situ dia bukan masyakoh yang dibuat-buat atau masyakoh yang dijadikan adat. Itu adalah kuncinya. Kalau misalnya masyakohnya dibuat-buat karena kita malas saja, itu berarti bukan sesuatu yang melegalkan untuk melakukan jamaah di rumah. Atau ketika masyakohnya itu adalah sesuatu yang dijadikan adat, jadikan kebiasaan setiap harinya memang kayak gitu, ya tentu saja tidak diperbolehkan untuk melakukan jamak di rumah. Ya sebisa mungkin lah di tempat sholat kalau misalkan di tempat kerja kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, ya sebetulnya sangat sayang sekali ya. Gimana ya kita bisa mencari pekerjaan yang di situ memperbolehkan kita melakukan sholat. Karena sholat itu kan sebetulnya tidak lama ya, 5 menit sudah cukup. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya kita mendatangi waktu sholat sesuai dengan waktunya. Tapi kalau misalkan sudah darurat banget, kita kalau misalnya nggak bekerja itu kita nggak bisa makan atau itu pekerjaan satu-satunya yang bisa kita punya dan betul-betul tidak diperbolehkan sama sekali, maka sholat lihurmatil waktu. Tapi itu juga tidak dianjurkan sih. Fase darurat menurut saya itu ya belum sampai, kalau mungkin masih bisa dinegosiasi kepada bos ya, minta waktu 5 menit aja setiap masuk waktu sholat. Itu kan bisa dikondisikan kalau demikian. Dinegosiasikan dulu ya, Ning, sama Ya, bosnya. ya, karena kan nggak lama sih sebetulnya ya, hanya berapa menit gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kasoun, apakah boleh kita sudah suci setelah haid kita suci, lalu apakah ada hutang sholat itu boleh tidak kalau untuk di jamak qashar? Hutang sholat ketika orang suci dari haid itu kan memang adalah uh, sholat yang kita tinggalkan sebelumnya. Tetapi kalau misalnya pada maneknya datang, maka dua sholat ataupun sholat yang bisa dijamak daripada sholat yang ketika makna itu datang. Itu akan panjang dan kalau misalnya bahas itu. Tapi begini, tapi pokoknya pada dasarnya jamak fil hador itu hanya diperbolehkan pada masyakoh adimah. Masyakoh tersebut tidak dijadikan adat dan masyakoh tersebut tidak dibuat-buat, serta jamaknya ini wajib jamak takdim, tidak diperbolehkan jamak takhir. Itu kuncinya. Nah, jadi kalau misalkan orang ini selesai head itu kan sebuah kebiasaan yang akan dilakukan setiap bulan bagi perempuan. Jadi tentu saja tidak diperbolehkan. Ya, ya. Jadi buat teman-teman yang perempuan ya, jadi bisa dicatat ini pesan dari Ning Imas. Nah, pertanyaan kemudian ada dari Umum Muhani. Nih, kalau kita safar sudah mencapai 2 marhalah, kemudian menginap di rumah saudara 4 hari. Apakah selama 4 hari ini bisa menggunakan jamak qashar atau sudah dihitung mungkin? Jadi berapa waktu lama kita bisa jamak qashar gitu ya? Ya 4 hari itu. Berapa hari? Jadi 4 hari sebagian itu. ulama, ya ulama Syafi'iyah yang di situ mengkategorikan seseorang ini dianggap mukim itu ketika sudah lebih daripada 4 hari dia berada dalam suatu daerah. Jadi kalau misalkan kita bepergian, kemudian 4 hari tinggal di suatu tempat, maka dalam 4 hari tersebut kita masih bisa melakukan jamak qashar, tetapi ketika sudah lebih dari 4 hari kita harus ada sholatnya atau mengikuti
sholat sesuai pada waktunya. Tapi kalau misalnya berpindah-pindah tempat, maka ya boleh-boleh saja untuk terus melakukan jamak ataupun qashar. Gitu. Jadi misal dari Semarang 4 hari pindah ke Kediri, kemudian 4 hari lagi ke Surabaya. Jadi selama 8 hari itu tetap bisa jamak qashar gitu Ya, ya nih maksudnya. ya bisa. Yang penting dalam 4 hari itu kita pindah tempat gitu loh. Kalau misalnya mau mukim itu maksimalnya ya 4 hari melakukan jamak dan qashar. Kecuali Itu tapi dihitung uh, itu dihitung dari pertama datang ke tempat pertama. itu. Jadi kalau datangnya sore ya dihitung mulai dari sore begitu ya nih. Iya. Ya, oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari tadi ada di kolom itu bolehkah menjamak sebab membawa najis padahal jaraknya itu tidak sampai. Jadi Membawa najis. misal ke mall, ya misal contohnya mungkin yang dimaksud tidak berpergian sampai dengan batas syarat yang diperbolehkan kosong, tetapi membawa najis. Jadi mungkin dia uh, ke mall atau pergi kemana, tetapi jaraknya tidak sampai yang disyaratkan nih. Jadi apa namanya membawa najis itu kan tidak boleh sholat, dalam artian tidak bisa sholat karena membawa najis, mungkin kecipratan apa atau bagaimana, itu apakah boleh tetap di jamak qashar? Jadi kalau adanya batas minimal jarak untuk melakukan ringkas sholat itu hanya pada qashar saja. Jadi kalau misalkan dia ini melakukan jamak takdim, jamak takhir saja tanpa dikosor, itu sebetulnya tidak ada minimal jarak yang harus ditempuh. Tapi yang penting dia sudah keluar daripada balad, daripada daerahnya. Jadi ketika dia ingin melakukan perjalanan, misalkan perjalanannya hanya 30 kilo, dengan niat yang baik, dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, dia sebetulnya boleh melakukan jamak, takdim atau takhir, tapi tidak boleh melakukan qashar. Karena syarat untuk melakukan qashar itu ada minimal jaraknya. Tetapi kalau misalkan dia tidak punya minimal jarak, tetapi sudah memenuhi syarat-syarat daripada jamak takdim dan jamak takhir, maka dia diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Kurang lebih demikian. Jadi kalau untuk jarak itu hanya dilakukan pada sholat qashar. Sholat yang pada qashar sholat. Kemudian masalah najis nih kupipun maksudnya membawa najis. Iya, ini cuman keterangannya tadi cuman sebab membawa najis. Nah, ini mungkin maksudnya sebab membawa najis itu mungkin pakaiannya itu kecipratan atau dia bagaimana, saya juga kurang paham. Cuma tulisannya membawa najis. Membawa najis itu apakah membawa pampers atau bagaimana? Jadi mungkin Niku dua hal yang berbeda ya. Kalau membawa najis itu sudah masuknya bagaimana cara kita bersuci sebelum melakukan sholat. Sedangkan kalau misalnya jamak qashar itu ya pokoknya kita sudah selesai dengan bersuci itu, bagaimana caranya kita bisa melakukan bersuci dengan sempurna meskipun di perjalanan, baru kemudian kita melakukan sholat jamak qashar. Nah pokoknya syarat bersuci itu yang utama sebelum sholat. Bagaimana kita ini berwudunya, bagaimana kita ini menggunakan pakaian yang suci, itu merupakan syarat yang utama sebelum kita melakukan ibadah wajib, yaitu berupa sholat. Karena al-wasail hukmul maqasid. Jadi kan bersuci itu adalah syarat dan juga syarat keabsahan sholat, maka dia harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sholat itu sendiri. Jadi mungkin ini tidak ada ini ya, tetap tidak boleh ya nih. Jadi misalnya mau sholat ya, jika membawa najis ya harus dibersihkan terlebih dahulu baru kita sholat. Jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjamak seperti itu. Betul. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Rofal, ngapunten nih, sepengetahuan saya tentang rukso dapat pahala dari sunahnya. Dan jika tidak mengambil mendapatkan azimat. Nah, nopo niku azimah? Azimah mohon maaf kalau baru dengar keterangan itu guys, jadi kalau tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena juga kalau nggak tahu itu keterangannya dari mana.
Setahu saya kalau misalnya ruksoh itu ya memang harus diambil ruksohnya karena itu adalah bagian dari kita menghargai hidangan yang diberikan oleh Allah, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kurang lebih demikian. Hmm, oke. Baik. Teman-teman, apakah ada lagi? Eh, ini jam berapa ya? Jam 10. Mungkin 15 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ini ada. Tentang mantan tuh Nih, berkali-kali ya ditanya. iya berkali-kali. Ini ternyata yang menanya tentang make up ini banyak sekali juga nih tentang pernikahan ini. uh, Mana lagi ya? Ini mau tanya, kalau semisal kita sudah jamak takdim qashar, itu udah memenuhi syarat dari jarak, terus kita yakin aja tuh sholat. Ternyata tidak sampai waktu sholat asar, kita sudah sampai tempat tujuan. Itu hukumnya bagaimana? Jadi kita jamak qashar, takdim qashar itu niat mau sholat nanti ketika asar kan ya nih. Tapi ternyata ketika asar itu sudah sampai tempat tujuan. Itu bagaimana? Jadi Caranya tidak adalah sempat sholat. caranya adalah dengan kita berhenti dulu di suatu tempat untuk melaksanakan sholat. Yang mana tempat itu belum masuk pada daerah tujuan kita. Jadi misalkan saya dari Surabaya mau pulang ke Lirboyo. Kemudian dalam perjalanannya saya niatkan jamak takhir. Nah tentu saya akan mencari rest area terdekat ataupun masjid terdekat yang di situ saya bisa melakukan sholat sebelum saya masuk ke daerah saya ataupun ke Balat yang di situ justru sudah sampai pada tujuan saya sehingga sebetulnya ini prakteknya tuh mudah sekali kok nggak harus kayak eh, nggak harus kayak susah banget kalau misalkan kita ini sudah mau nyampe belum yang penting belum nyampe daerah nih kita bisa mampir cari masjid dulu atau cari tempat sholat dulu untuk melaksanakan sholat sebelum sampai pada tempat tujuan kurang lebih begitu. Ya, jadi mungkin bisa berhenti sebentar sebelum sebelum sampai tempat tujuan itu, mungkin di rest area atau nyari tempat musola yang sekarang ini sangat gampang sekali, khususnya di Indonesia ya nih, sangat banyak sekali musola-musola. Jadi sebelum nyampe itu kita mungkin masih muter-muter muter-muter dulu untuk cari musola. Jadi sebelum nyampe di tempat tujuan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Gijah. Punten nih, izin bertanya, jika seseorang hendak safar dan dia sholat jamak takdim terlebih dahulu dan tiba di tempat tujuan, ternyata masih ada waktu sholat yang kedua. Apakah sholat yang kedua itu harus jamak? Jadi maksudnya gimana? Dia sudah jamak takdim, tapi nyampainya Ya, itu sholat terlebih dahulu. kedua belum selesai. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ketika demikian. Karena memang jamak takdim itu kan tidak disyaratkan untuk selesai ataupun sempurnanya waktu sholat yang kedua, karena dia dilakukannya di waktu sholat yang pertama. Yang ada kewajiban untuk dawa musafar atau sempurnanya perjalanan sampai selesai waktu sholat sempurnanya waktu sholat yang kedua itu masih dalam perjalanan adalah ketika jamak takhir. Jadi kalau misalnya jamak takdim tidak disyaratkan pada waktu sholat yang kedua itu diharuskan sampai selesai waktunya dia masih dalam perjalanan, tidak diharuskan demikian. Itu adalah syarat untuk melakukan jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir nih ingin melakukan jamak takhir, jadi perjalanannya itu sekiranya waktu sholat yang kedua ketika kita ingin jamak takhir itu masih dalam perjalanan gitu loh. Tapi kalau misalnya jamak sholat takdim, maka ketika masuk waktu yang kedua kok ternyata kita sudah sampai di perjalanan, maka hal itu tidak masalah. Karena kita melakukannya sholatnya jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Oke. Kemudian dari Aldan Fakot, tadi Ning Imas sudah menyampaikan mengenai syarat yang diperbolehkan mengqashar, itu salah satunya
berpergiannya tidak karena maksiat. Nah, di sini pandangan maksiat tuh dalam safar tuh dari niatnya, dari hatinya, atau memang sudah dilakukan pekerjaannya nih. Maksiat di sini itu hanya niat atau sudah dilakukan. Ya. Tadi kan saya jelaskan tidak ada maksiat di safar ataupun vis safar. Jadi tidak ada maksiat dalam niatnya, dalam niat melakukan perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang digunakan untuk maksiat. Jadi kita pergi misalkan ke Bali bukan untuk mabuk-mabukan. Ataupun misalkan kita pergi ke Bali untuk rekreasi, tapi dalam perjalanan itu kita mabuk-mabukan lah. Dua-duanya itu tidak diperbolehkan. Jadi harus bersih daripada hal-hal yang diharamkan, entah itu dalam perjalanannya ataupun dalam niat ketika tempat tujuan kita di sana. Sehingga perlu sekali menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang bepergian dan melakukan sholat jamak, qashar, jamak takdim, takhir, atau bahkan qashar. Kurang lebih demikian. Jadi memang maksiatnya itu tidak ada di safar ataupun fi safarnya. Ketika melakukan tidak ada, melakukan perjalanan tidak ada maksiat, atau ketika sampai tempat tujuan itu bukan niatnya untuk melakukan maksiat. Kurang lebih begitu. Oke, jadi baik pun niat ataupun ketika dilakukan. Nah, kemudian pertanyaannya itu, apakah ketika kita sudah perjalanan kemudian di tengah-tengah melakukan maksiat itu juga termasuk ya nih? Iya, jadi tadi itu bisa kurang itu bilang. Iya, dari maksiatnya pokoknya tidak ada tujuan bermaksiat, di dalam perjalanan juga tidak ditemukan maksiat. Tidak ada maksiat di safar ataupun di safar dengan kesengajaan. Jadi kalau misalkan tidak sengaja, tapi sebetulnya bisa dihindari sih. Segala sesuatu kan ditaklif ketika kita memiliki unsur kesengajaan dalam melakukannya. Di taklif itu diperhitungkan baik buruknya, dalam artian kita mendapatkan pahala ataupun dosa ketika kita memiliki niat yang sengaja dalam melakukan sesuatu. Kalau misalkan tidak sengaja atau dia terjerumus pada sesuatu yang sebetulnya tidak dia inginkan atau tidak dia niatkan, maka itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan itu kita memang naudzubillah meniatkan sesuatu yang buruk ataupun maksiat, bisafar ataupun visafarnya, maka hal tersebut bisa menggugurkan legalitas untuk mendapatkan rukhsah sholat, entah itu jamak takhir, takdim ataupun qasarnya. Oke. Kemudian pertanyaan, apakah boleh menghitung jarak ini, jamak ini dengan menggunakan Google? Boleh. Jadi mungkin mau pergi ke Kediri gitu ya nih, terus dilihat jaraknya berapa, karena kita kan tidak tahu ya jaraknya itu berapa, jadi dihitung pakai Google dulu gitu, apakah boleh? Tentu saja boleh, karena pokoknya kita ini bisa mengambil ibroh dari sesuatu yang dipercaya secara umum, maka hal tersebut dicukupkan. Kalau dulu tuh kan ada, kalau dalam fikih itu kan namanya ahlul khubroh, orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kalau misalkan kita ini ingin mengetahui sesuatu, maka tanyalah pada orang yang memang kompeten. Jadi fas'alu ahla dzikri kan. Ada fas'alu ahla dzikri Al-Qur'annya, sehingga dalam fikih ada konsep yang namanya ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Ini bisa termasuk orang yang ahli medis atau ahli ngukur jalan misalkan, atau ahli-ahli yang kalau misalkan sekarang sudah ada alat yang bisa mewakili itu dan dipercaya oleh banyak orang, maka hal tersebut mencukupkan, sudah dicukupkan. Baik. Sebelumnya teman-teman mohon maaf untuk pertanyaan yang di luar dari jamak qashar. Takhir qashar ini tidak saya sampaikan ke Ning Imas ya. Mungkin kalau yang ingin mengetahui tentang jamak takdim bisa dibuka di bab yang sebelumnya, karena kita setiap live itu akan kita simpan. Jadi bagi teman-teman yang masih menanyakan di luar dari bab jamak takhir qashar, maaf tidak bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilihat di live yang sebelumnya. Kemudian dari terakhir mungkin ya Ning ya, karena sudah 1 jam. Tidak terasa sekali ini 1 jam bareng Ning Imas. Dari Al-Kahfi. Al-Kahfi misalnya jarak tujuan safarnya itu awalnya 70 km.
jadi tidak termasuk dalam syarat ya nih. Terus ketika ingin mendapatkan rukso, akhirnya melalui rute yang sangat jauh sehingga totalnya hampir 100 kilometer. Itu bagaimana nih? Apakah bisa jamak maupun qashar? Jadi niatnya itu tidak sampai 70. Akhirnya untuk mendapatkan rukso ini ya sudah kita jaraknya dijauhkan lagi biar mendapatkan rukso. Itu bagaimana nih? Jadi yang pertama, pokoknya konsepnya jarak 2 marhalah atau minimalnya 88 km itu hanya ada pada sholat qashar. Jadi jamak qashar. Kalaupun misalkan kita bepergian tidak sampai 70, tidak sampai 88 km, tidak sampai 2 marhalah, kita tetap diperbolehkan melakukan jamak, tetapi tidak diperbolehkan melakukan qashar. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan keruksohan qashar yang mana awalnya jaraknya itu hanya 70 supaya boleh qashar kita semakin jauh, misalnya menempuh jalan yang semakin jauh tanpa adanya sebuah udzur atau alasan yang melatar belakangi, misalkan karena kemacetan atau misalkan karena itu jalur alternatif, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kalau murni niatnya hanya untuk mendapatkan sholat jamak qashar. Jadi kalau misalnya rumah saya ini di Kediri misalkan, kemudian saya ingin pergi ke Nganjuk misalnya, Nganjuk Kediri kan sangat dekat, tapi kemudian karena ingin mendapatkan rukso qashar, saya ini mau ke Nganjuk ini perginya lewat Jakarta misalnya. Nah ini juga tidak diperbolehkan karena pada dasarnya itu hanya mempermainkan saja, bukan sesuai dengan kebutuhan aslinya. Kecuali kalau misalkan kita terpaksa melewati atau menempuh jarak yang lebih jauh karena adanya kemacetan atau misalnya karena adanya hal-hal yang di luar teknis kesengajaan di situ untuk menghindari kesulitan di dalam perjalanan yang lebih besar, kesulitan yang sangat besar dalam perjalanan, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi kalau misalnya hanya niatnya untuk boleh qashar nih, sengaja diperpanjang jalannya, itu nggak boleh. Oke, baik. Mungkin terakhir satu lagi ya nih, aduh, yang terus ini sama Ning Imas. Jadi, apakah jarak itu ditentukan dari berapa kilometernya atau dari kendaraannya? Jadi, maksudnya mungkin misal kita dari Surabaya ke Bali itu hanya 1 jam. Itu kan dengan menggunakan pesawat itu kan tidak sampai ini ya, Ning, tidak lama ya, hanya 1 jam misal atau setengah jam gitu. Tetapi kalau misal pakai kendaraan umum itu kan lebih lama dan jaraknya lebih jauh dibandingkan naik pesawat. Itu apakah dilihatnya dari jaraknya atau kendaraannya nih? Jadi kalau misalnya jamak itu konsepnya adalah dari jaraknya, bukan dari apa yang kita gunakan untuk menempuh jarak tersebut. Memang jaraknya kalau misalnya sudah sampai masafatul qasri, sudah sampai 2 marhalah, sudah sampai 88 km, maka hal tersebut diperbolehkan seseorang untuk melakukan qashar atau jamak qashar. Jadi kalau misalkan jaraknya itu yang penting sudah nyampe, maka boleh-boleh saja, entah itu pakai pesawat terbang, pakai buruk, pakai apa, pakai angin. Yang Itu cepat boleh. pokoknya gitu ya. Karena sebetulnya Iya. saya merasakan kok kalau dawuhnya Nabi niku benar, asafar kit antum min adab, bahwa safar itu adalah sebagian daripada adab. Karena memang entah itu menggunakan apapun transportasinya, capek tetap. Kepayahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam perjalanan. Jadi entah itu mau pakai pesawat, entah itu mau pakai apa yang Surabaya Jakarta cuma 1 jam setengah, itu tetap aja lelah. Jadi memang kita ini sangat luar biasa sekali mendapatkan rukhsah untuk menjamak sholat. Digunakan sebaik mungkin. Betapa ini ya nih, betapa Islam indah. Digunakan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan, tapi juga jangan disia-siakan. Ya, mungkin cukup jelas ya teman-teman atas penjelasannya Ning Imas mengenai syarat-syarat jamak tahlil qashar. Mungkin bagi teman-teman yang masih mungkin ketinggalan ketika bergabung itu di tengah-tengah, nanti bisa
dilihat lagi tayangan ulangnya, akan kita simpan. Mungkin cukup sekian ya, Ning Imas ya. Nanti pertanyaan yang belum terjawab, nanti tetap kita simpan dulu. Jangan lupa teman-teman tetap bergabung dengan kami di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 10, dengan pemateri lainnya yang tentunya tidak kalah mumpuni di bidang kitab Safinatun Najah ini. Oke. Terima kasih banyak Ning Imas atas penjelasannya. Sampai ketemu lain waktu. Kita sangat menunggu ilmu-ilmunya sekali. Semuanya sangat daging dari awal sampai akhir. Semoga Gus Azam cepat sembuh, Jining. Amin, amin. Makasih nih. Sebelum kita tutup, sebelum kita tutup mungkin saya punya pantun buat teman-teman Instagramnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga ngaji kita hari ini membawa berkah dan juga membawa rahmat untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai ketemu di dunia nyata nih. Insya Allah. Assalamualaikum.